Sebelum lanjut, tolong bantu subscribe guys. Like jika suka, dislike jika tidak. Selamat menonton. Film diawali sekelompok tentara berhenti untuk memperbaiki kendaraan lapis baja yang rusak. Tiba-tiba ledakan menghancurkan ketenangan. Sesuatu menyerang, cepat, tak terlihat, dan mematikan. Satu persatu pasukan tewas tanpa sempat melawan. Hanya satu yang selamat, Jenderal Glenn McMahon. 2 tahun berlalu. Glenn McMahon kembali menjalani pelatihan ekstrim di Navy SEALs _S training untuk melupakan trauma masa lalu. You are now number 81. Yes, sir. I'm the spearhead of the... You understand me? Welcome to... Saat latihan angkat beban di dalam air, pikirannya tiba-tiba dipenuhi bayangan kematian rekan-rekannya. Nafasnya kacau, panik, hingga akhirnya ia pingsan dan tenggelam. Beruntung, seorang rekan tim langsung menyelam dan menyelamatkannya. Fight aircraft shot down behind and rescue. Craft is being held as a POW. Glenn dan timnya mendapat perintah menuju hutan terlarang di Amazon Rainforest. Dengan helikopter militer, mereka diterjunkan ke jantung hutan yang gelap dan tak tersentuh. Misi mereka jelas, menghancurkan sebuah mesin misterius yang diduga sebagai sumber ancaman mematikan. Mereka bergerak perlahan, menembus kabut dan suara alam yang terasa tidak wajar. Hingga akhirnya, mereka menemukannya. Sebuah mesin besar, asing, berdenyut seperti hidup. Tanpa ragu, bahan peledak dipasang. Namun, mereka salah. Saat detonasi terjadi, mesin itu bukan hancur, justru aktif. Pembantaian oleh mesin dimulai. Mereka dihantam peluru dari mesin itu. Mesin itu berdenyut, memancarkan cahaya biru yang mengalir tanpa ampun. Mereka terjatuh ke jurang gelap yang tak berujung. Tubuh menghantam batu, keras, mematikan. Teriakan terputus, sunyi mengambil alih. Saat debu mereda, di dasar jurang, Glenn dan yang tersisa terluka parah, tapi tetap diam, menahan sakit tanpa teriak. Mereka saling membantu bangkit, bergerak perlahan dengan tubuh yang nyaris hancur. Tiba-tiba tanah bergetar, cahaya merah muncul. Mesin itu datang dan menargetkan mereka. Tanpa bicara, Glenn memberi isyarat. Mereka segera pergi, tertatih, penuh luka, mencoba bertahan hidup saat diburu tanpa ampun. I said ditch that. All low 7. You spot him on the way down. Yeah, baby. Saat menuruni tebing dengan tubuh terluka, sinar merah akhirnya mengenai mereka. Dengan tubuh terluka, Glenn dan tim langsung berlari ke tengah hutan, menandu rekan yang sekarat. Di belakang, mesin itu terus mengejar, menembaki tanpa henti, menghancurkan apapun di jalurnya. Mereka hanya punya satu pilihan, lari atau mati. Mereka berhenti sejenak, mengatur napas yang tersisa, lalu melanjutkan perjalanan hingga menemukan sungai deras. Brother, this is some darker shit. Hey, clicks west. Tanpa ragu, Glenn McMahon berenang menyeberang lebih dulu, membawa tali untuk jalur penyelamatan. Arus hampir menyeretnya. Timnya sempat mengira ia hilang, tapi Glenn berhasil mencapai tepi. Satu persatu mulai menyeberang. Namun saat tandu melintas, tersangkut di sambungan tali. Mereka panik. Glenn dan beberapa anggota turun ke tengah arus, berusaha melepasnya di bawah tekanan air yang kuat. Tiba-tiba, kompas berputar liar. Tanda buruk. Mesin itu
datang lagi. Tali terlepas, formasi hancur. Mereka jatuh, terseret arus. Dan dalam hitungan detik, semuanya terhanyut menuju air terjun yang dalam. How the hell did you get here? We thought... Mereka selamat dari air terjun, tapi tidak utuh. Satu persatu rekan Glenn gugur dalam perjalanan. Dengan sisa tenaga, mereka terus berjalan hingga menemukan kendaraan lapis baja yang rusak, bekas serangan. Dengan tangan gemetar, mereka mencoba memperbaikinya. Mesin mati, harapan hampir hilang, hingga akhirnya mesin menyala. Mereka segera menaiki dan menggerakkan kendaraan itu. Namun belum jauh, kompas kembali error. Tanda yang sama. Mesin itu datang lagi. Tanpa pikir panjang, Glenn menginjak gas. Kendaraan maju kencang, meninggalkan hutan. Sementara di belakang, teror itu kembali memburu mereka. Kendaraan lapis baja itu melaju kencang, menerobos celah sempit di antara bebatuan raksasa. Sinar merah terus menghantam dari belakang, nyaris menghancurkan mereka. Glenn mengambil keputusan nekat. Ia membalas tembakan, bukan ke mesin itu, tapi ke tebing batu di atasnya. Retakan muncul, lalu runtuh. Bebatuan besar jatuh menghantam jalur di belakang mereka, menimbun mesin itu di bawah puing-puing. Untuk pertama kalinya, keheningan kembali. Dengan sisa tenaga, Glenn McMahon membawa satu-satunya rekan yang selamat menuju kamp militer terpencil di Area 51. Tubuh rekannya kritis, tak mungkin melanjutkan. Dengan berat hati, Glenn meninggalkannya di sana untuk mendapat pertolongan. Tanpa membuang waktu, Glenn masuk ke hanggar kendaraan tempur. Deretan mesin berat, baja, dan senjata berjejer dalam sunyi. Matanya berhenti pada satu unit besar. Sebuah ide muncul. Jika mesin itu tak bisa dihancurkan dengan cara biasa, maka Glenn akan melawannya dengan kekuatan yang setara. Mesin itu hancur dan Glenn selamat dengan satu rekannya yang tersisa.